program bedah rumah Kapolda Jawa Tengah ini yang dilaksanakan di Polres Pekalongan ini merupakan suatu kegiatan yang memang benar-benar langsung turun ke lapangan ya, di mana kegiatan bantuan dari Kapolda gitu ya Bu ya, program dari Jawa Tengah berarti ya? Iya. Berarti tidak hanya di Polres Pekalongan. Berbuat baik itu tidak harus dilihat dengan kita memberikan nominal yang besar kepada warga yang membutuhkan atau masyarakat siapa saja yang kita temui, tapi ibaratnya sekecil apapun kalau kita berbuat baik kepada orang, pasti orang itu akan ingat kepada kita, dan pastinya dengan program ini akan berimbas kepada Kita harus saling tolong-menolong ya Bu? Iya, betul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar mitra RKS dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya bisa kembali hadir untuk menemani Anda di TOP. Dan pagi ini di suasana yang sangat dingin mitra RKS karena masih di musim penghujan, saya hadirkan tamu yang akan menghangatkan ruang dengar Anda sembari Anda beraktivitas ya. Langsung dari Polres Pekalongan ada Kasat Binmas Polres Pekalongan AKP Aini. Mukanya lawas tapi temanya baru pastinya ya, karena mungkin Anda sering melihat beliau ini mobile ya, kemana-mana pasti ada beliau. Dan hari ini tema yang akan diangkat terkait dengan bantuan bedah rumah Kapolda Jawa Tengah. Seperti apa programnya, kita akan kulik lebih jauh. Dan jangan lupa untuk untuk mensubscribe channel RKS TV. Dengarkan juga siaran kita di 96.4 FM. Selamat pagi Bu Aini. Selamat pagi. Kasat Binmas Polres Pekalongan ya. Iya, Awet banget ya Bu Aini ya. Sudah berapa lama Bu Aini di Sang Binmas? Tapi dia jujur atau jujur ya. Iya, baik-baik. Saya sebagai Kasat Binmas Polres Pekalongan, saya sudah hampir 4 tahun. 4 tahun Bu? Iya, sudah 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan ya. Cukup lama ya. Cukup lama ya, dengan perjalanan yang luar biasa Bu Aini ini. Tapi walaupun tugasnya begitu banyak, tapi tetap fresh ya. Masih awet muda loh Bu Aini ya. Kalau muda, kasihannya muda nanti kalau saya dibilang muda. Resepnya apa ini Bu? Rajin olahraga pastinya ya? Yang penting tetap bahagia. Oh, tetap bahagia ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan juga ya Bu ya. Iya, dan itu nomor 1. Apalagi di musim penghujan, kita juga ingin mengucapkan turut berduka ya Bu ya atas yang terjadi semalam, banjir yang cukup deras di beberapa wilayah, di beberapa titik di wilayah Kabupaten Pekalongan juga. Dan tema kita hari ini adalah program bedah rumah Kapolda Jawa Tengah. Ini program apa ini Bu Aini? Boleh dijelaskan Bu? Iya, untuk program bedah rumah Kapolda Jawa Tengah ini yang dilaksanakan di Polres Pekalongan ini merupakan suatu kegiatan yang memang benar-benar langsung turun ke lapangan ya, di mana kegiatan ini merupakan salah satu kepedulian kita Polri kepada warga masyarakat. Nah, karena ini di Polres Pekalongan sehingga kita mencari lokasinya di Kabupaten Pekalongan ini. Terkecuali ada 2 Polres ya Mbak ya, yang memang itu bukan wilayahnya ataupun secara hukumnya kan ikutnya di Pekalongan Kota, sehingga kita cari selain di Buaran dan juga Tirto. Itu kita berdayakan para Babin Kamtibmas di Polres Pekalongan untuk benar-benar langsung turun ke masyarakat untuk mencari masyarakat yang memang bisa untuk dibantu dalam pelaksanaan bedah rumah Kapolda Jawa Tengah ini. Dan alhamdulillah setelah 2 hari kami perintahkan kepada para Babin Kamtibmas, dilaksanakan langsung oleh mereka turun ke lapangan, dan hasil ada 3 yang ikut dalam masuk dalam kategori. Kemudian alhamdulillah untuk yang pertama itu kita laksanakan di Sabarwangi ini, di desa Sabarwangi lah. Di desa Sabarwangi ini
langsung kita survei bagaimana sih lokasinya yang sebenarnya dan bagaimana silsilah tanah juga, Mbak. Oh, harus tahu juga ya. Iya, jangan sampai betul. mendirikan bangunan tapi berada di hak milik orang lain gitu ya. Iya, tanah betul. milik orang lain. Jangan sampai niatan kita ini yang baik nantinya akan berimbas menjadi permasalahan yang baru menjadikan bumerang bagi kita sendiri. Jadi pastinya kita di sini setelah melibatkan Babin Kamtibmas, kemudian kita turun ke desa, kita langsung bekerja sama dengan Bapak Kepala Desanya. Di sana alhamdulillah disambut baik oleh Pak Asep, Kepala Desanya, dan mendukung sekali untuk kegiatan bedah rumah untuk di tempatnya Ibu Suminah ini, gitu Mbak. Ini kan berarti kan bantuan dari Kapolda gitu ya Bu ya, program dari Jawa Tengah berarti ya? Iya. Berarti tidak hanya di Polres Pekalongan saja Bu? Ini khusus di Polres Pekalongan aja Mbak. Kalau yang di tempat lain pastinya Pasti ada ya? Iya, karena pastinya dengan kebijakan Pastinya ya. Setiap Polres melaksanakannya, iya. Kalau kuotanya Bu, per Polres itu berapa Bu? Setiap tahun berapa atau seperti apa? Kalau target itu tidak ada targetnya berapa ya. Yang penting karena memang beliau Bapak Kapolres Pekalongan ini beliau membuat program yaitu 1 hari 1 kebaikan, gitu Mbak. Jadi setidaknya kita dari bangun tidur sampai kita mau tidur pun harus selalu ingat kita harus selalu berbuat baik kepada manusia, kepada siapapun, karena kan kita tidak tahu, ya kan? Tentunya kalau kita berbuat baik pasti kebaikan pun akan datang ke kita, menghampiri kita ya. Jadi setidaknya seperti itulah ya. Beliau juga menyampaikan kepada anggota bahwa berbuat baik itu tidak harus dilihat dengan kita memberikan nominal yang besar kepada warga yang membutuhkan atau masyarakat siapa saja yang kita temui, tapi ibaratnya sekecil apapun kalau kita berbuat baik kepada orang, pasti orang itu akan ingat kepada kita, dan pastinya dengan program ini akan berimbas kepada Polri yang positif. Iya, seperti itu. Jadi Polri ini memberikan teladan yang positif kepada masyarakat bahwa kita harus saling tolong menolong ya Bu. Iya, betul. Iya, karena tetap orang Indonesia itu tolong menolong itu harus satu. Gotong royong. Begitu juga dalam pelaksanaan bedah rumah ini, Mbak. Kita laksanakan di situ dengan gotong royong. Kita tidak berdiri sendiri karena kita juga punya mitra, punya partner ya di situ. Ada dari Pak Camat hadir, kemudian dari Kodim juga datang yang diwakili dari Koramil Kajen, kemudian Babin Kamtibmas yang di Polsek Kajen kita kerahkan semuanya, kemudian tidak lupa melibatkan warga di situ. Dan alhamdulillah saya sampai terkaget-kaget di hari pertama kita bedah rumah itu untuk merobohkannya itu Mbak. Hari pertama itu sebelumnya kan kita ada doa bersama. Itu masyarakatnya alhamdulillah antusiasnya luar biasa untuk membantu Bu Suminah ini. Terbukti datang banyak banget di situ. Dan alhamdulillah perkiraan kita untuk merobohkan itu 1 hari itu ya Mbak ya, 1 hari dengan langsung dilanjutkan dengan membuat pondasi itu cuman merobohkannya aja nggak ada ya 1 jam lah. 1 jam. 1 jam. Ya? Iya, cepet gitu karena saking banyaknya yang membantu. Oke, tadi disampaikan bahwa kerjasama dengan Satdimas ya Bu ya? Polres. Bukan, yang ada di tiap wilayah itu namanya apa tadi? Babin Kamtibmas ya? Iya. Kemudian dari beberapa rumah yang lolos gitu ya Bu, ada penyeleksian lagi sehingga ditetapkan rumah Ibu Suminah gitu ya? Iya. Kategori-kategori seperti apa Bu penilaian untuk sehingga layak? Iya. Ada kategorinya Mbak di situ. Pastinya 1, Ibu Suminah itu ya hidupnya kurang layak ya, mohon maaf bisa bilang seperti itu karena memang kita lihat kondisi rumahnya ya mohon maaf lah, pokoknya seperti yang mungkin Mbak sudah lihat fotonya ya seperti itu. Kemudian kondisi kesehatannya juga karena sudah sepuh, beliau untuk berdiri aja sudah susah, sudah bungkuk itu Mbak. Pas kita evakuasi pun beliau harus menggunakan kursi roda kan. Terus usianya juga sudah 85, pandangan juga udah lumayan berkurang ya pastinya ya, orang 85 itu. Kemudian tadi kesehatan beliau, kemudian kondisi rumah itu juga memang sudah
memang sudah tidak layak untuk ya mohon maaf, mungkin dengan kandang di tempatnya Mbak Yun aja mungkin lebih bagus kandangnya ayamnya di tempatnya Mbak Yun ya. Apalagi di Kesaisi kan banyak itu kandang ayam itu kan luar biasa ini. Jadi kita ingin mengangkat derajatnya Bu Suminah ini supaya lebih layak tempat tinggalnya. Jadi ya itulah kita pilih tempatnya Bu Suminah. Kemudian yang kedua, setelah kita melihat seperti itu, pastinya kita melihat status tanah ini bagaimana. Dan alhamdulillah setelah kita tanyakan, kita berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa, itu status tanah memang kalau sekarang itu bukan milik Bu Suminah, karena sudah dikasihkan ke keponakannya Pak Tarjo, ya. Tapi dulunya itu milik Bu Suminah, sehingga kalau ini direhab, dibangunkan oleh Polri, itu beliau mempersilahkan, tidak apa-apa, malah berterima kasih. Sehingga dengan adanya koordinasi itu dan kita buatkan surat keterangan supaya nantinya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari, disaksikan oleh Bapak Kepala Desa dan juga Pak RT. Alhamdulillah semuanya sudah setuju, baru besoknya kita eksekusi untuk bedah rumahnya itu, tanggal 7 lah kemarin, hari Senin. Hari Senin itu. Dan targetnya itu sekitar 2 minggu. Ya, sampai hari ini kita sudah 80% untuk pembangunannya. 80%, tinggal 20% itu mungkin nanti kita kayak seperti finishing aja Mbak. Karena lokasi di situ lebarnya itu kalau nggak salah berapa ya? 6 apa ya? 6 ke belakang 5 apa ya? Apa ke belakang 6 itu? Ke belakang 6 samping 5 kalau nggak salah, itu 6, 5. Jadi hanya ada tempat tidur 1, kemudian kamar mandi di dalam, sama ruang tamu. Karena mengingat beliau sudah sepuh dan memang harus membuat nyamannya beliau. Jadi mohon maaf nanti kalau lihat lantainya tidak di keramik, karena permintaan beliau, gitu kan, udah sepuh. Jadi kalau di keramik takutnya licin ya? Iya, jadi nanti kita kasih karpet gitu Mbak di dalamnya itu. Jadi nanti jangan sampai ada penafsiran yang lain-lain, kenapa udah dibantu enggak sekalian. Tapi kan kita tawarkan ke beliaunya bagaimana sih yang bisa membuat beliau nyaman gitu. Dan yang awalnya itu Mbak tragis sekali, tapi karena namanya hobi ya, udah sepuh itu. Jadi di dalam rumah itu beliau tinggal sendiri tapi ditemani dengan ayam-ayamnya. Itu kayak kebiasaan orang Jawa dulu. Iya, betul sekali. Dan itu pun kita juga kita tanyakan dulu ke beliau, nanti bagaimana kalau sudah dibangun, apakah nanti ayam-ayamnya ini tinggal di situ atau gimana. Tapi alhamdulillah karena kita kan kepingin memberikan tempat tinggal yang layak ya Mbak dan nyaman untuk beliau, kita tawarkan nanti sudah kita rencanakan untuk pembangunan kandangnya, kandang ayamnya beliau itu di belakang rumah gitu. Jadi supaya di dalam itu untuk beliau sendiri, kemudian di belakangnya itu nanti kita buatkan ya. Yang penting buat hiburannya beliau, biar tidak kaget. Jadi tetap nyaman dan aman karena beliau sendiri yang menghendaki tetap hidup bersama ayam-ayam ya Bu ya. Dan tidak ingin, ini perlu digarisbawahi ya, tidak ingin dikeramik ya Bu ya. Bukan karena kepolisian tidak ingin mengkeramik, tapi beliau sendiri tidak mau dikeramik gitu. Oke, kemudian ada tantangan tersendiri nggak Bu dari mulai persiapan hingga pelaksanaan sampai selesai? Kalau tantangan buat kami itu saya kira nggak ada, karena semuanya sudah saling melengkapi. Ya, terbukti tadi dari pembongkaran aja sudah ada kerjasama dari desa, masyarakat, kemudian dari TNI Polri dan juga dari peran dari Bapak Kepala Desa ya di situ. Dan alhamdulillah ini juga untuk pengisian kan, insya Allah kita tidak hanya bedah rumahnya saja, tapi paling tidak kita sudah juga memberikan isi-isi ataupun barang-barang yang memang diperlukan untuk beliau. Jadi ini sudah langsung insya Allah akan kami isinya seperti tempat tidur, terus kalau kursi sih kayaknya nggak perlu beliau, ya kan?
Ih kasihan Mbak, udah sepuh juga di kursi, hanya mungkin kursi untuk beliau sendiri aja, enggak ada perlu kursi tamu itu, enggak, TV pun juga kayaknya enggak, kayak tidak butuh ya. Iya, karena kan udah sepuh, nggak mungkin ya siapa juga yang mau nonton TV di situ, dan beliau tidak ada keseharian untuk kegiatan seperti itu. Hiburannya beliau itu dengan ayam-ayamnya itu, iya. Jadi insya Allah dari kayak kompor, dispenser, kebutuhan untuk tidur beliau sampai dengan selimutnya, kemudian kamar mandi itu sudah, dan alhamdulillah gotong royong dari seluruh anggota Polres Pekalongan juga itu mau ngasih apa silahkan langsung, jadi udah langsung di list. Jadi alhamdulillah tantangan yang membuat kami harus benar-benar berpikir keras itu nggak ada, karena semuanya sudah gotong royong itu, sehingga alhamdulillah langsung insya Allah nanti targetnya 2 minggu udah selesai. Udah selesai. Jadi sudah 80% ya. Jadi udah 80%. Hanya finishing aja, dan mungkin nanti tinggal ngecat lah ya. Iya. Bu, ini apakah akan menjadi program rutin atau hanya insiden itu? Kalau program ini insya Allah menjadikan program yang kalau rutinnya iya, tapi kalau jangka waktunya pastinya kan karena dengan kesibukan dari kepolisian ya Mbak, kegiatan-kegiatan yang memang banyak harus kita tangani, kita laksanakan, sehingga kalau ditanya rutin, ini merupakan suatu rutin juga, karena kan berurutan juga. Kemarin sudah kita ketahui bersama tempatnya Mak Somret, kemudian tempatnya ini Bu Suminah, ya kan, kemarin Mak, sekarang Bu, sebenarnya sama ya? Sama saja, hanya beda penyebutan. Iya betul, itu. Wilayahnya berbeda, penyebutannya berbeda. Iya betul sekali, dan insya Allah ya, karena kemarin langsung Pak Kapolres minta lagi Mbak, kita langsung ditantang lagi, langsung kejar, karena beliau kaget, udah mau selesai kayak gitu. Terus insya Allah karena kemarin kita sudah juga punya target lagi, jadi kedepannya kita akan dalam waktu dekat kita akan melaksanakan bedah rumah di Bojong, ya di Bojong, tempatnya Bapak Tapir dan Ibu Wayem, ini sepasang suami istri, ya. Kenapa kita pilih ke beliau? Karena ya sama kondisinya memang sudah sepuh, terus kesehatannya, kemudian Bu Wayem ini untuk pandangannya Mbak, untuk matanya itu juga sudah kabur, sudah lama sekali, dan beliau untuk kesehariannya juga ibaratnya bantuan dari tetangga-tetangganya lah untuk makannya itu, sehingga nanti insya Allah, dan ini kita juga sudah rapat kecil, kita sudah langsung turun ke desa Bojong, yaitu di Bukur ya, di desa Bukur, kecamatan Bojong, itu ke Pak Kepala Desa, kemudian kita survei ke lokasi. Setelah kita survei ke lokasi, kemudian kita ada rapat kecil yang di tingkat Polres dipimpin oleh Pak Kapagren, Pak Kompol Kalung, kemudian dengan kita para panitia yang udah rumah di Kajen untuk melanjutkan itu, dan kita panggil koordinasi dengan Bapak Kepala Desa, dan alhamdulillah insya Allah ya dalam waktu dekat kita akan lanjut ke sana. Langsung ya Bu ya, saat ya, sesuatu yang baik harus itulah Mbak ya Bu ya. Iya betul. Kalau selagi kita masih bisa berbuat baik kepada orang lain, ya tentunya kita harus langsung laksanakan ya. Kembali lagi supaya hal-hal baik itu kembali ke diri kita sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, berbuatlah walaupun cuma satu kebaikan gitu ya. Iya, Masya Allah. Nah, bagaimana nih Bu, masyarakat sekitar bisa berpartisipasi dalam mendukung program ini? Ya, alhamdulillah dengan adanya kita memerankan Babin Kamtib di desa itu, sehingga kan Babin itu pastinya di masyarakat sudah dikenal ya Mbak? Sangat dekat ya? Iya, kalau mungkin saya belum tentu di desa itu, mungkin Pak Kepala Desanya kenal, perangkatnya kenal, tapi kan di warga itu belum tentu kenal kan. Nah dengan adanya para Babin Kamtibmas ini, kita berdayakan mereka supaya mereka itu bisa langsung menyampaikan kepada masyarakat. Dengan mereka menyampaikan ke masyarakat, sekedar kayak woro-woro lah ya, pengumuman bahwa besok akan dilaksanakan bedah rumah di ini. Nah itu, seperti itu. Pak Babin pun di situ sudah berangkat sendiri, mereka juga dibantu oleh perangkat desa, kemudian dari warga situ juga Pak RT, supaya untuk bisa disampaikan ke masyarakat. Gitu.
Oke, terakhir nih Bu Aini, Bu Iya. Kasat Binmas kita, pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan dan melihat siaran kita Bu, untuk lebih peduli lagi dengan sesama dan tetap membudayakan gotong royong, karena ini merupakan bagian atau ciri khas dari masyarakat Indonesia ya Bu ya. Iya. Bu. Ya, baik, sedikit himbauan. Nah, kalau pesan, kayaknya saya kalau memberikan pesan belum selayaknya gitu. Jadi himbauan aja lah, karena saya sebagai Kasat Binmas Polres Pekalongan, tentunya saya menghimbau kepada warga Kabupaten Pekalongan, mari sama-sama kita untuk selalu peduli kepada tetangga kita, ya, kepada seluruh masyarakat yang ada di sekeliling kita. Karena dengan kepedulian kita, insya Allah kita juga akan mengambil dari keuntungan itu sendiri. Itu berbuat baiklah kepada siapapun, insya Allah hal-hal baik pun akan kembali ke diri kita, gitu Mbak. Iya, terima kasih Bu Aini. Saya jadi ingat sesuatu nih, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu sama aja sebenarnya Mbak. Kalau itu takutnya mencuplik punyanya siapa? Sesuatu yang baik harus disebarluaskan ya. Iya, betul. Dan jangan patah semangat mitra RKS dan semuanya untuk terus berbuat baik gitu ya, untuk diri kita sendiri pastinya, karena apapun yang dilakukan nanti akan berdampak untuk diri kita sendiri ya Bu. Iya. Sukses terus untuk Bu Aini dan juga salam untuk Bapak Kapolres Pekalongan Bu, serta kawan-kawan yang ada di Polres Pekalongan. Sukses selalu dan mudah-mudahan ini menjadi contoh positif untuk kita semua agar bisa diikuti ya, bisa dilakukan dimanapun berada. Sampai di sini kebersamaan kita, obrolan kita sangat menarik sekali ya terkait dengan program bedah rumah dari Kapolda Jawa Tengah, dan kita masih punya program-program lainnya, konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa untuk tonton terus channel kita RKS TV dan juga dengarkan siaran kita di RKS FM 96.4 FM. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita RKS_KJ. Saya Yuni dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bu Aini juga pamit ya Bu ya. Terima kasih. Selamat bertugas kembali Bu. Selalu jaga kesehatan. Iya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, terus semangat dan berkarya, sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.